Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yoga Pramana, S.Doc MOR, selaku dosen Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Pada video ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Saya memilih mata kuliah Sport and Art. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 7. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS lab. Capaian pembelajaran mata kuliah Sport and Art ini adalah mata kuliah ini membahas terkait konsep-konsep olahraga dan seni dalam praktek keperawatan. Mata kuliah Sport and Art juga bertujuan untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang olahraga dan seni. Fokus utama adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga untuk kesehatan fisik dan mental, serta peran seni dalam terapi dan pengembangan diri mahasiswa keperawatan. DPMK 1 mata kuliah Sport and Art adalah mahasiswa mampu mendefinisikan olahraga dan berbagai jenis aktivitas fisik yang termasuk di dalamnya. CPMK 2, mahasiswa dapat mendefinisikan seni dan berbagai bentuk ekspresi artistik. CPMK 3, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai jenis olahraga. Misalnya, olahraga kardiovaskuler, yang olahraga untuk kekuatan, olahraga fleksibilitas. Untuk CPMK 4, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai bentuk seni. Misalnya, seni visual, seni pertunjukan, ataupun seni terapan. CPMK 5, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan umum dari olahraga, serta peningkatan kebugaran fisik dan pencegahan daripada penyakit. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan umum dari seni, termasuk ekspresi diri serta terapi. Sedangkan sub CPMK untuk pertemuan kali ini, yakni 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi sejarah olahraga. 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep praktik olahraga dalam keperawatan, baik itu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, maupun olahraga prestasi. Sistem perkuliahan yang dilaksanakan menggunakan metode BIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, saya menyampaikan materi dengan berbantukan media PowerPoint. Pada Interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Sedangkan pada asesmen, saya melakukan evaluasi berupa memberikan penilaian dengan menggunakan media pemberian tugas. Penilaian mata kuliah ini antara lain untuk kehadiran dan keaktifan memiliki bobot 10% selama 16 kali pertemuan. Untuk tugas memiliki bobot 20%, untuk ujian tengah semester 30%, serta untuk ujian akhir semester sebesar 40%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Baik, jadi ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan mengenai mata kuliah Sport and Art. Jadi hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan mengantar di olahraga. Oke. Jadi ini sendiri ya teman-teman semuanya ya. Baik. Jadi di mata kuliah ini ya, mata kuliah yang mengandung 3 SKS ini dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktek ya, di mana kita akan pelajari
terkait dengan sport di semester awal di bagian sebelum UTS, kemudian di akhirnya kita akan belajar terkait dengan hal yang nah, dan ini kita akan masuk ke bidang materi pengantar olahraga. Nah, teman-teman sendiri, apa yang teman-teman pahami terkait dengan olahraga? Gimana? Kegiatan aktivitas fisik yang menggunakan seluruh alat gerak ataupun organ tubuh. Ada pendapat yang lain terkait dengan olahraga? Baik, kita akan coba lihat ya definisi daripada olahraga. Nah, kalau menurut UNESCO, olahraga itu adalah semua aktivitas fisik yang berupa permainan yang bersikap perjuangan orang lain ataupun diri sendiri. Jadi menurut UNESCO, bentuk daripada olahraga itu adalah segala bentuk aktivitas fisik yang melibatkan kegiatan kita yang berisikan unsur-unsur di mana kita bisa berupa misalnya melawan alam, atau kita misalnya melawan alam maksudnya misalnya contoh ketika kita berlari, maka kita menyusuri jalan, atau misalnya berenang maka kita mengarungi air ya, entah itu di sungai, entah itu di laut ya. Ada unsur-unsur alam di sana, setiap aktivitas fisik yang kita lakukan, entah itu melibatkan kita sendiri, individu, orang lain, atau sifatnya berkelompok. Itu menurut UNESCO. Sedangkan menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi olahraga itu adalah bentuk daripada tata kerja. Tata kerja yang dilakukan gerak badan yang agar sehat. Gimana? Ketika kita melakukan aktivitas ini, jadi aktivitas ini bentuknya hidup, sifatnya hidup, ya, bekerja, ya, berjalan, yang diartikan bentuk daripada pergerakan daripada tubuh kita, yang tujuannya mencapai agar kita mengalami kondisi sehat. Nah, sedangkan menurut insinyur Soekarno, siapa Soekarno itu? Presiden pertama Indonesia. Kalau menurut Bapak Soekarno, olahraga itu adalah alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan revolusi Indonesia. Jadi dia adalah alat agar negara kesatuan RI kita kuat. Kenapa dibilang negara kesatuan RI kuat? Karena ketika manusianya atau warganya melakukan olahraga, maka harapannya yang pasti didapatkan pada warga tadi akan mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh fisik dan mental yang sehat. Kemudian menjadi adil dan makmur. Ya. Adil dan makmur. Maksudnya di sini adalah ketika Soekarno pada masa itu, pada masa penjajahannya, dia melihat fenomena bahwa satu-satunya perekat ya, di antara masyarakat saat itu, ya, orang itu senang berkumpul kalau ketika dia ada kegiatan olahraga. Di setiap pertandingan pasti warga akan berkumpul. Karena pada masa itu kita belum ada hiburan, jadi masyarakat berkumpul. Nah itu sebenarnya media pemersatu, ya, sehingga bisa membentuk tatanan dunia, artinya masyarakat dan tatanan Indonesia yang baru, sehingga nanti berpengaruh besar di dunia. Itu yang menurut. Kemudian menurut Wikipedia, aktivitas olahraga sendiri adalah aktivitas yang sifatnya melatih tubuh, yang tidak hanya secara jasmani, tetapi juga kalau kita simpulkan sebenarnya dari empat ini, dari empat definisi tadi, apa garis besarnya, benang merah daripada olahraga? Yang pertama adalah bentuknya aktivitas fisik, ada pergerakan.
Tujuannya mencapai derajat kesehatan, mencapai derajat kesehatan. Kemudian ada yang menarik lagi, ternyata masing-masing definisi dari berbagai macam sumber berbeda-beda, ya kan? Tidak ada yang sama satu pun. Artinya olahraga itu bisa ditafsirkan oleh siapa saja. Siapa saja boleh mentafsirkan olahraga dan tergantung dengan kepentingannya masing-masing. Tergantung kepentingannya masing-masing. Kayak Soekarno ya. Soekarno itu hidup di masa penjajahan pada saat kita kemerdekaan. Dan dia melihat fenomena bagaimana olahraga sebenarnya. Jadi pandangan atau persepsi dia terhadap olahraga seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi ya, bagaimana dia mendefinisikan olahraga. Tergantung, kita juga bakalan definisi kita bakalan berbeda. Saya, kemudian Muhawil, dan Cici mungkin akan juga berbeda. Namanya terhadap olahraga. Nah, tapi sebenarnya ruang lingkup olahraga itu di Indonesia diatur oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang di Indonesia mengatur olahraga itu menjadi tiga sudut pandang. Ya. Yang pertama adalah olahraga pendidikan, kemudian olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Nah, apa pendidikan atau olahraga pendidikan? Jadi olahraga pendidikan, kalau menurut Undang-Undang 3 tahun 2005, olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang mengatur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebudayaan. Jadi fokus daripada olahraga yang dilakukan itu sendiri, tujuan utama olahraga adalah bagaimana mencapai derajat pendidikan. Dengan kita berolahraga, pendidikan itu tercapai. Dengan kita melaksanakan olahraga, ya, pendidikan juga ikut tercapai. Dalam hal apanya pendidikan? Terkait dengan pengetahuannya, nilai-nilai kepribadiannya, kemudian keterampilannya, skill yang kita latih di dalam olahraga ini. Kemudian kita juga dapat kesehatan, karena ini akan berpengaruh terhadap pendidikan. Kemudian kebugaran, status bugarnya seseorang, dan bukan lagi sekedar sehat ya. Kalau status sehat itu terbebas daripada penyakit ya. Kalau status bugar, ada yang tahu? Bugar itu apa? Kalau kita definisikan kondisi tubuh manusia, ya. Pertama, misalnya kondisi dari ujung ya, paling ujung, kondisinya sakit, illness. Kedua, kemudian dia menjadi pulih. Ketiga, setelah pulih, terbebas dari penyakit, maka dia akan menjadi sehat. Setelah sehat, dia akan menjadi bugar. Setelah bugar, maka dia akan menjadi akhirnya produktif. Nah, itu tingkatannya: sakit, pulih, sehat, bugar, produktif. Sampai di mana sudah sekarang kita tahap kita? Apakah hanya sekedar sehat, bugar, atau produktif? Ya. Jadi manusia itu konsepnya adalah sakit, pulih, sehat, bugar, produktif. Artinya bugar itu adalah kondisi, bugar itu adalah kondisi di mana kita posisi yang terbebas dari penyakit, tapi kita juga punya energi untuk melakukan aktivitas. Nah, kadang-kala ketika kita melakukan aktivitas itu kadang kita merasa kelelahan yang sangat. Artinya tubuh kita sebenarnya tidak bugar. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan aktivitas seharian, kemudian kita masih mampu, ya, dan tidak terasa capek yang terlalu berlebihan, itu sebenarnya kita dikatakan bugar. Makanya orang kan pengen meningkatkan kebugaran, istilahnya kan.
Dengan cara apa? Dengan cara latihan, jogging, latihan stamina. Kemudian setelah bugar, seseorang menjadi produktif. Produktif itu ketika di mana seseorang ya, mampu melakukan aktivitas fisik harian, kemudian bekerja, berkarya, menghasilkan karya-karya, itu produktif. Itu statusnya. Ini olahraga pendidikan. Kemudian ada yang namanya sifatnya olahraga. Oh iya, untuk olahraga pendidikan apa saja contohnya olahraga yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dapatkan di tingkat pendidikan, misalnya tingkat bangku sekolah, SMA, bermain voli, bermain basket, senam, itu biasa muncul ya. Bahkan pada zaman sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, senam, bermain basket, bermain voli, itu dari olahraga pendidikan. Tujuannya kita mencapai. Kemudian ada yang namanya olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi itu adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Tergantung dari kegemaran masyarakat di suatu tempat, di populasi tertentu. Dan sifatnya, karena ini hanya rekreatif, maka dilakukan karena hanya untuk mencapai kesenangan. Menyesuaikan dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat. Meskipun nanti tetap bakalan yang namanya orang bergerak, manusia ketika dia bergerak, alamiahnya fisiologis manusia, tubuh manusia ini dibentuk untuk bergerak. Nah, ketika kita menjadi tidak bergerak, maka itu yang akan menimbulkan kondisi kita, meningkatkan resiko kita untuk mengalami sakit. Tapi ketika kita semakin banyak bergerak, maka tubuh kita juga dirancang untuk menjadi semakin statusnya di atas sehat. Nah, yang kita dapatkan olahraga rekreasi dan cara kemudian juga karena dilakukan berdasarkan asas kesenangan. Apa contohnya olahraga rekreasi? Kalau di tempat teman-teman semua, apa? Selancar, misalnya di pantai, ya kan? Apalagi miliar. Misalnya kalau sekarang anak-anak di teman-teman di kota, ya kan, pengen ngumpul, hangout dengan teman-teman, biasanya di tempat miliar. Ya. Itu bentuk, itu sebenarnya salah satu bentuk. Kemudian kalau yang berasaskan budaya, misalnya ya, di Kalimantan Barat, contohnya main gasing. Tapi sekarang udah ada ya. Sekarang sudah jarang kan. Nah, main gasing, main drum. Kemudian kalau mungkin di Pulau Madura ada yang kita kenal namanya karatan sapi. Nah, itu kan tidak dilombakan ya, dimanapun, tapi dia ada. Dan itu berdasarkan budaya. Kemudian lompat batu di Nias. Nah, itu bentuk daripada olahraga rekreasi. Kemudian kalau yang terkenal lagi di Kalimantan Barat dan sering kita menjadi juara lomba adalah apa? Panahan. Kemudian apa lagi? Kalau yang terkenal di Kalimantan Barat, kita sering juara. Kita sering juara. Kemudian ada yang namanya olahraga prestasi. Nah, kalau olahraga prestasi, kuncinya ya kita ingin membentuk ya, orang yang mengikuti olahraga itu sudah pasti tersistem, terstruktur, ada latihannya. Kalau tadi yang hanya kita lakukan sekedar untuk memenuhi tugas pendidikan, untuk mencapai derajat kesehatan, ataupun hanya kesenangan, tapi kalau ini prestasi, maka yang kita kejar adalah kompetisi untuk prestasi juaranya yang kita kejar. Nah, tentunya menggunakan dokumen yaitu pengetahuan dan Indonesia. Jadi ada 9 ruang untuk olahraga yang ada di Indonesia yang dikenal saat ini ya. Nah, ini sejarah olahraga di Indonesia. Yang pertama sekali olahraga masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya bukan pertama ya. Hitungannya karena olahraga pertama bagi masyarakat bahkan dunia sebenarnya
itu sudah dikenal ya, bahkan sebelum masa di zaman dimana kita masa manusia purba ya. Manusia purba itu kan sudah mengenal yang namanya bagaimana berburu. Orang berburu kan pasti berlari ya, berlari, menombak, ya, mencari ikan. Itu kan bentuk-bentuk daripada aktivitas ya, sifatnya olahraga. Sebenarnya sudah dimulai daripada masa itu. Tapi yang berdasarkan catatan sejarah yang kita temukan, kalau itu kan tidak ada ya catatan sejarahnya. Yang ada di Indonesia itu dimulai dari kebudayaan Hindu. Kenapa ditariknya dari kebudayaan Hindu? Karena ya, kerajaan pertama yang ada di dalam sejarah Indonesia itu adalah kerajaan Hindu. Yang ada di mana? Masih ingat? Kerajaan mana? Apa? Jepang. Di Kalimantan Timur. Kerajaan kebudayaan Hindu. Di mana? Ya, di sana di budaya Hindu itu diajarkan bagaimana kita bermeditasi, melakukan yoga. Itu bentuk-bentuk daripada olahraga di kebudayaan Hindu. Masuk lagi. Kemudian berikutnya adalah kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Setelah Hindu masuk, kemudian yang terkenal berikutnya di dalam catatan sejarah Indonesia itu adalah kerajaan Islam masuk pertama kali yang melalui Aceh. Dengan ditemukannya prasasti itu ada beberapa makam ya, pada kerajaan Samudra Pasai. Nah, apa saja yang dibawa dari kebudayaan Islam? Ya, contohnya adalah berkuda, ya, kemudian kuda yang dibawa. Kemudian lanjut pada zaman penjajahan. Zaman penjajahan. Nah, ini zaman penjajahan adalah di mana kita masuk ke olahraga yang lebih modern. Olahraga yang lebih modern. Karena pada masa penjajahan Belanda itu membawa jenis-jenis olahraga yang sudah sifatnya modern. Contohnya yang sekarang masih sampai saat ini kita justru jadi unggulan di olahraga ini. Contohnya adalah bulu tangkis. Bulu tangkis itu dibawa Belanda, ya. Sehingga benar-benar masyarakat itu sangat menikmati. Kemudian olahraga yang dibawa Belanda itu adalah sepak bola. Itu Belanda, benar-benar pengaruhnya kuat besar itu karena bawa. Kemudian di zaman Jepang, masyarakat Indonesia itu lebih tertanam penekanan Jepang pada saat masa penjajahan itu. Orang Jepang tuh ingin warga Indonesia itu menjadi tentara mereka. Makanya dilatihlah segala macam bentuk bela diri yang kita kenal sampai sekarang. Karate, Aikido, Jujutsu itu dibawa oleh Kendo, pakai apa namanya, pakai rotan ya. Nah, itu dibawa oleh Jepang diperkenalkan untuk masyarakat Indonesia, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk dinikmati, untuk melatih menjadi tentara. Lagi trending ya, bukan trending, maksudnya posisinya di zaman ini kita tidak bakalan terlepas yang namanya ada olahraga e-sport. Kalau di dalam undang-undang tadi kira-kira olahraga e-sport itu masuk di mana dia? Olahraga apa? Prestasi masuk, rekreasi bisa, ya kan? Hah? Rekreasi ya, ada yang bilang masuk ke rekreasi, ada yang bilang masuk ke prestasi. Tapi intinya adalah bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa itu sekarang sudah menjadi bagian dari olahraga. Karena masih banyak masyarakat kita yang tidak bisa terima ya bahwa itu adalah bagian dari olahraga. Mau tidak mau itu sudah menjadi bagian dari olahraga. Karena asosiasi dunianya sudah dibuat. Asosiasi dunia sudah dibuat dan menyatakan bahwa itu adalah bagian daripada olahraga. Mau.
sebenarnya yang kita concernkan terkait dengan olahraga ini adalah impact kesehatannya. Karena ketika kita bermain, maksudnya melakukan olahraga e-sport ini, maka kita akan lebih banyak untuk duduk, dan itu berpotensi untuk kesehatan, berbahaya untuk kesehatan. Nah, bagaimana caranya sebenarnya kalau misalnya kita di dunia perawatan, bagaimana kita memanipulasi itu? Ya. Bagaimana agar orang tetap bisa berolahraga, tapi aspek kesehatannya tetap terjaga. Nah, harusnya ada penelitian terkait ke depannya. Bagaimana? Misalnya, berapa lama sih kita harusnya duduk? Berapa lama kita harusnya berkonsentrasi memegang HP itu tadi? Kemudian, apa jenis olahraga yang mungkin bisa dilakukan di senggang waktu? Misalnya tadi saya terkait dengan sport terkait dengan materi pengantar dalam olahraga. Ya. Jadi, semoga bahan ini bisa menjadi satu gambaran wawasan teman-teman untuk mengetahui terkait dengan bentuk-bentuk olahraga dan sejarah olahraga yang ada di Indonesia seperti apa. Ya. Itu kemudian saya tutup kelas hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.